Halo Sobat Investor, kembali berjumpa lagi dalam program di editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idexchannel.com dan IDEX Channel TV. Bersama saya Heri Kurniawan, Wakil Pemimpin Redaksi IDEX Channel TV. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar portofolio Anda hari ini? Berhasil memanfaatkan penguatan 2 hari lalu atau masih terendam di zona pelemahan? Sobat Investor, kabar kembali datang dari kondisi geopolitik global berupa update terbaru atas perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang kembali memasuki babak baru. Seperti kisah seru yang ada di film-film blockbuster Hollywood, kisah perang AS Iran juga berkali-kali memunculkan plot twist yang jarang seolah berhasil menggojek berbagai pihak. Seperti halnya terjadi pada dinamika harga emas dunia yang beberapa kali terombang-ambing oleh kabar dari medan perang, sehingga nasibnya seperti tak menentu. Semula gertakan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada awal pekan sempat membuat pasar cemas dan khawatir. Pasalnya bahkan tanpa adanya manuver yang signifikan pun, harga emas dunia terhitung sudah minus cukup dalam dari posisinya di bulan Februari 2026, di mana harga emas bahkan sempat menyentuh rekor tertinggi atau all time high alias ATH di level 5.410 dolar AS per troy ounce. Namun sejak saat itu harga emas terus merosot lantaran tertekan oleh penguatan nilai tukar dolar AS hingga terpaksa meninggalkan level psikologis 5.000-an dolar AS per troy ounce dan hanya berkutat di kisaran level 4.500 hingga 4.600-an dolar AS per troy ounce. Karenanya menyambut gertakan Trump yang disebut bakal membumi hanguskan Iran dan menghapus peradaban negeri para mullah tersebut dari dunia, pantas bila kemudian para pelaku pasar komoditas global khawatir. Namun plot twist kemudian terjadi dengan hanya beberapa jam sebelum tenggat waktu yang ditetapkan, Trump justru mengumumkan bahwa kesepakatan gencatan senjata selama 2 pekan telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui perantara Perdana Menteri dan Panglima Angkatan Darat Pakistan, Shehbaz Sharif beserta Asim Munir. Menyambut kabar gencatan senjata tersebut, praktis harga emas dunia seketika melonjak dan bahkan menyentuh level tertinggi dalam 3 pekan terakhir. Berdasarkan data perdagangan Rabu 8 April 2026, harga emas spot melonjak 0,3% menuju 4.719,35 dolar AS per troy ounce dan sempat menyentuh titik tertinggi di posisi 4.560 dolar AS per troy ounce. Sementara pada saat yang sama, kontrak berjangka emas untuk pengiriman Juni 2026 juga naik sebesar 1,3% menjadi 4.745,15 dolar AS per troy ounce. Sehari kemudian kondisi harga emas dunia juga masih cukup stabil meski kalangan pelaku pasar komoditas masih tetap waspada dengan segala perkembangan yang terjadi. Dan benar saja plot twist kembali terjadi di mana Iran kembali mengirim sinyal bakal membatalkan kesepakatan gencatan senjata seiring sikap Israel yang masih terus membombardir Lebanon di tengah gencatan senjata yang mulai berjalan. Terkait sikap mangkir dari kesepakatan tersebut, pihak Israel pun telah menyampaikan pernyataan resmi bahwa ikatan kesepakatan terkait gencatan senjata tidak berlaku untuk juga Lebanon. Hal ini pun kembali memancing amarah dari pihak Iran yang memastikan sikap tidak akan meninggalkan Lebanon sendirian menghadapi Israel. Karenanya pihak Iran pun menyatakan siap membatalkan kesepakatan gencatan senjata, kembali menutup selat akses Hormuz dan siap meluncurkan serangan lagi baik wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer AS yang ada di negara-negara Timur Tengah. Praktis dengan kembali terjadinya plot twist tersebut, harga emas dunia terbukti kembali tertekan dan lagi-lagi diperdagangkan di teritori negatif dengan berada di kisaran bawah 4.700-an dolar AS per troy ounce. Tren penurunan harga ini tak lepas dari proyeksi bakal kembali terganggunya pasokan minyak mentah dunia seiring langkah Iran yang kembali memutuskan bakal menutup akses Selat Hormuz usai sebelumnya sempat sepakati untuk membuka sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Dengan pasokan minyak kembali terganggu, maka bisa dipastikan harga minyak yang sempat melandai juga bakal kembali melonjak sehingga kebutuhan terhadap dolar AS secara logika bakal kembali membuncah dan diperkirakan bakal menekan lagi harga emas dunia ke wilayah negatif. Dan guna menjawab kondisi yang terjadi tersebut, AS juga telah angkat bicara yang bukannya berupaya mempertahankan kesepakatan dengan membujuk Israel untuk juga menghentikan serangannya terhadap Lebanon,
yang dilakukan AS justru sebaliknya. Melalui Wakil Presiden JD Vance, pihak AS mendukung pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyebut bahwa Lebanon bukan merupakan bagian dari kesepakatan. Dan seperti biasa, dengan congkaknya AS kembali menyebut dan mempersilahkan Iran untuk mengambil sikap untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata demi membela Lebanon yang disebut AS sama sekali tidak membawa keuntungan bagi pihak Iran. Justru pihak AS juga kembali menuduh bahwa serangan drone Iran sejauh ini masih terus berlangsung dan memasuki kawasan wilayah AS meski gencatan senjata telah disepakati. Karenanya dengan melihat perkembangan yang terjadi, opsi gencatan senjata sepertinya hampir pasti bakal kembali mentah dan peperangan siap untuk dilanjutkan kembali. Kondisi ini seolah kembali mengingatkan publik dunia terhadap teori yang banyak beredar di kalangan pelaku pasar global terkait sikap AS dan juga Trump yang selalu melakukan aksi tarik ukur terhadap situasi yang sedang memanas dan membawa pengaruh besar terhadap kondisi pasar internasional dan juga perekonomian dunia secara keseluruhan. Teori tersebut kerap disebut dengan istilah Trump always chicken out atau TACO teori, di mana Trump diyakini bakal selalu mengambil kendali atas isu dan persepsi publik dunia melalui sejumlah aksi yang terkadang terlihat ngawur namun pada dasarnya sangat kalkulatif. Faktanya, arus dana asing terutama dari kalangan investor Eropa dan Amerika selalu mengalir deras ketika pasar dunia tertekan oleh gertakan dan manuver Trump yang nyeleneh. Dan tak lama kemudian, beragam isu dan sentimen positif hampir selalu dihembuskan ke pasar yang membuat indeks saham, nilai tukar dolar dan sejumlah parameter ekonomi dan keuangan seketika melonjak. Dan sejurus kemudian bisa ditebak posisi pasar seolah kembali dihempaskan ke dasar jurang lewat harapan dari sentimen positif yang kembali dimentahkan oleh gertakan-gertakan lain yang bersifat negatif kembali disebar yang membuat pasar kembali tak berdaya seperti yang terjadi saat ini yang sedang berjalan di tengah dinamika pasar hari ini. Jadi bagaimana sobat investor? Apakah konsep TACO teori menurut Anda benar adanya? Bahwa segala yang terjadi di pasar dan bahkan di medan perang bukan sebuah kebetulan, melainkan skenario yang telah disiapkan sebelumnya. Demikian program di editorial edisi kali ini, saya Heri Kurniawan pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDEX Channel TV, idexchannel.com dan media sosial IDEX Channel. Sampai jumpa, jangan lupa selalu bahagia.